Halo teman-teman, kembali lagi dengan Cumi Studio. Di video ini saya akan mengajari teman-teman cara membuat file PSD yang akan kita upload di Freepik ya teman-teman. File PSD yang akan kita upload berisi mockup skincare, botol-botol skincare ya, yang bisa dijual tidak hanya di Freepik ya, karena aset-aset mockup yang dapat langsung digunakan sebagaimana template ya teman-teman, itu sangat digemari di microstock tidak hanya di Freepik, karena desainer-desainer itu ingin cepat cara mengerjakannya tanpa mereka harus membuat studio mini. Mereka tidak perlu membeli kamera, tapi mereka inginnya adalah membeli aset yang sudah jadi berupa template mockup yang bisa mereka langsung cantumkan desain-desain stiker atau desain-desain label dari brand yang mereka sedang garap. Oke teman-teman, untuk memberi gambaran kepada teman-teman ya, saya tunjukkan mockup yang akan kita bikin itu adalah seperti ini ya teman-teman. Mockup skincare seperti ini sangat banyak ya di pasaran, tidak hanya di Freepik. Di sini ada banyak sekali, di Dribble juga sangat banyak ya desainer, tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Desain-desain template atau mockup template seperti ini laku sekali di pasar microstock. Kita tidak perlu membeli botol seperti ini, tidak perlu membuat studio, kita tidak perlu membeli kamera, kita bisa langsung menggunakan AI yang akan kita pakai. Di video ini kita akan menggunakan AI Piglumen ya teman-teman, seperti di video sebelumnya. Apabila teman-teman ketinggalan cara membuat prompt di Piglumen dan bisa menghasilkan gambar mockup seperti ini, teman-teman bisa menonton video sebelumnya supaya teman-teman punya gambaran gambar-gambar seperti ini, cara bikinnya itu seperti apa. Sebagai gambaran lagi ya teman-teman, di Freepik di akun saya dulu, mockup seperti ini cukup laku ya dibandingkan desain-desain vektor saja. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Di sini saya membuat desain ya, ini sebenarnya adalah vektor, tetapi saya iseng memasukkannya ke dalam mockup seperti ini teman-teman. Jadi pembeli itu bisa melihat fungsi atau kegunaan atau bentuk visual ketika logo yang saya buat seperti ini dimasukkan ke dalam kertas atau dicap ya. Di sini dibikin cap stempel lalu dicap di kertas dan hasilnya seperti ini. Jadi pembeli bisa membayangkan logo seperti ini itu kalau diaplikasikan di kertas seperti apa. Oh ternyata seperti ini. Di sini perbandingannya beda ya teman-teman. Di sini tidak ada yang download kalau logo hanya seperti ini saja. Tetapi di sini karena saya tempelkan di dalam mockup seperti ini, yang download 5 ya teman-teman, lumayan. Di sini juga sama teman-teman. Di sini kalau saya mendesain gambar ini saja berupa vektor ya, kemungkinan tidak ada yang mendownload, tetapi karena saya tempelkan di sebuah mockup seperti ini, lumayan yang mendownload ada ya teman-teman, walaupun cuma 5. Di sini juga gambar sederhana ya teman-teman, ini vektor sederhana gambar sepatu, tetapi saya tempelkan di dalam mockup seperti ini, yang download juga ada. Ini juga kucing seperti ini ya teman-teman, saya tempelkan di mockup, yang mendownload jadi 23. Ini juga teman-teman 28, bahkan ada yang lag ya, 2 yang lag. Gambar seperti ini ketika saya tempelkan di media yang cocok ya teman-teman. Di sini gambarnya adalah kepala yang artistik ya, saya tempelkan di sebuah piringan hitam, medianya cocok, visualnya bagus, alhasil yang mendownload jadi lumayan ya, walaupun cuma 28. Di sini juga cocok ditempelkan di papan toko ya teman-teman. Di sini gambarannya adalah toko hewan, di sini toko sepatu, ini toko hewan ya. Ini untuk cap perusahaan. Jadi kita membuat mockup itu bisa memberi gambaran kepada calon pembeli ya teman-teman, tidak hanya gambar-gambar saja, tetapi kita memberi wadahnya atau medianya supaya pembeli itu bisa memiliki gambaran nanti desainnya itu akan digunakan dalam media seperti apa. Di dalam mockup ini ya teman-teman, nanti itu mockupnya bisa dipakai dan logonya ini bisa diubah-ubah teman-teman. Jadi logo seperti ini bisa dipakai kembali oleh si pembeli, atau logonya tidak dipakai juga bisa diganti dengan logo mereka masing-masing. Makanya mockup seperti ini sangat fleksibel bagi para pembeli desainer ya, karena mereka bisa membuat desain-desain lagi menggunakan mockup yang kita jual. Oke, caranya bagaimana sih membuat mockup seperti ini tanpa kita menggunakan kamera ya teman-teman? Kita bisa menggunakan AI yang gratisan. Sebelumnya kita review dulu ya teman-teman. Kemarin saya sudah membuat rangkuman alur dalam membuat desain ya teman-teman. Desain yang akan kita masukkan ke microstock. Kemarin saya membaginya menjadi 3 ya teman-teman, foto JPEG, foto PNG, dan vektor EPS. Nah,
Yang akan kita buat ini adalah foto atau gambar, bukan IPS melainkan PSD ya teman-teman. Kita memerlukan yang namanya Photoshop, tetapi alurnya tidak jauh berbeda, yaitu kita akan melakukan riset. Kita anggapannya tadi kita sudah melakukan riset ya teman-teman, lalu kita akan menggunakan AI yaitu PicLumen. Karena kemarin saya sudah mencoba di video sebelumnya ya teman-teman, kita sudah membandingkan antara ImageFX dan PicLumen. Gambarnya sama-sama bagus dan gambarnya juga detail ya, realistik semua. Tetapi kali ini saya akan mencoba yang PicLumen saja. Apabila teman-teman mau menggunakan ImageFX juga boleh. Selanjutnya kita akan upscale ya gambar dari PicLumen, nanti kita upscale ke CArt atau Hugging Face. Nanti saya akan mencobanya di CArt ya teman-teman. Kalau teman-teman CArt-nya berbayar, tidak bisa gratis, kita bisa pakai Hugging Face ya. Nah, yang membedakan nanti teman-teman, kita convert to JPEG-nya itu langsung di Photoshop ya teman-teman. Kita convert-nya itu sekalian mengedit hasil gambar dari PicLumen itu, kita akan mengedit menjadi mockup. Kalau kemarin kita hanya mengupload file JPEG saja ke Adobe Stock ya teman-teman, dan di FreePic ya. Tetapi kemarin gambarnya hanya JPEG, kita tidak membuatnya PSD. Jadi kemarin itu hitungannya belum menjadi template, hanya gambar saja. Template itu ketika mockup template-nya itu bisa diubah-ubah gambarnya teman-teman. Gambar itu maksudnya adalah stiker atau label yang menempel di dalam kemasannya, itu bisa diubah-ubah lagi. Nah, itu baru template. Nanti filenya itu adalah JPEG dan PSD dari Photoshop. Jadi teman-teman siapkan Photoshop-nya terlebih dahulu ya. Kita tidak akan menggunakan format factory, tidak akan menggunakan Adobe Illustrator, hanya PS saja atau Photoshop saja. Nanti kita akan langsung mengkonvertnya ke JPEG dan ke PSD dalam satu aplikasi. Oke teman-teman, kita persiapan terlebih dahulu. Yang pertama kita buka PicLumen dulu ya. Di PicLumen teman-teman bisa gratisan juga bisa berbayar ya. Di sini kita coba yang gratis ya. Kalau yang berbayar nanti ketika membuat gambar itu sangat cepat teman-teman, tidak ada antrian, jadi kuotanya juga lebih banyak ketika berbayar. Tetapi karena kita gratisan, nanti cara pembuatannya juga kita harus lumayan bersabar ya, dibandingkan ImageFX. PicLumen ini yang gratisan itu agak lama. Ya, ini tampilannya teman-teman di PicLumen saya. Kemarin dari video sebelumnya saya sudah mencoba ya beberapa prompt untuk membuat mockup botol skincare dan body soap seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa meniru prompt-prompt yang telah saya coba, telah saya praktekkan langsung, dan gambar visualnya seperti ini ya teman-teman. Saya akan memilih satu gambar saja yang akan kita proses menjadi PSD ya teman-teman. Saya lebih suka mencari gambar yang polos ya teman-teman, yang tidak ada tulisannya. Kemarin saya sudah memberikan trik ya, supaya gambarnya tidak ada tulisannya seperti ini, supaya gambarnya polos. Supaya apa? Ketika kita membuat file PSD ataupun JPEG-nya, nanti gambarnya itu bersih dan bisa ditempel stiker apa saja. Dan pembeli cukup senang, cukup suka ketika gambarnya polos seperti ini teman-teman. Jadi tidak ada tulisan, yang kadang tulisannya itu ngawur kalau dari AI itu. Saya akan memilih ya teman-teman gambarnya yang akan kita pakai, botol yang menurut saya bagus dan cocok. Saya akan memakai ini saja ya teman-teman. Ini teman-teman kalau mau mencoba prompt yang sama, ini silahkan diketik ulang ya teman-teman, atau nanti saya tuliskan ya di deskripsi, teman-teman tinggal kopas saja. Boleh teman-teman membuat sama persis promptnya seperti ini, karena hasilnya pasti berbeda dengan ini teman-teman. Jadi hasilnya teman-teman pasti berbeda gambarnya dengan ini, tidak perlu khawatir sama persis ya. Jadi di AI ini setiap orang bisa membuat gambar yang berbeda walaupun promptnya sama persis. Oke teman-teman, saya akan mendownload yang gambar ini ya. Saya akan menggunakan tube ini ya, kemasan tube ini. Sepertinya ini tube untuk skincare ya, skincare cream seperti itu. Saya akan mengeceknya hasil downloadannya. Nah, di sini downloadannya itu hasilnya 200-an KB ya, teman-teman. Filenya berupa PNG. Padahal nanti kita itu harus menguploadnya itu bukan PNG melainkan JPEG ya, teman-teman. Dan setiap kali kita mendownload gambar dari AI, jangan lupa untuk upscaling ya, teman-teman. Upscaling itu penting karena Microstock nggak mau menerima gambar-gambar yang kecil resolusinya dan banyak blurnya. Mereka sukanya harus melewati proses upscaling ya.
Jangan lupa pakai upscaling. Oke, kita akan upscale di CArt ya teman-teman. Saya suka di CArt. Kalau teman-teman mau pakai Hugging Face juga boleh. Di CArt seperti video-video saya sebelumnya, silahkan teman-teman mengecek ya video-video saya sebelumnya bagaimana cara menggunakan CArt. Tetapi kalau teman-teman sudah mengikuti sejak awal, terutama di video saya sebelumnya ini, teman-teman sudah pasti bisa masuk ke halaman seperti ini di upscale ini. Nanti kalau sudah, teman-teman tinggal masukkan saja desain dari Pixlumen tadi, masukkan saja ke sini. Untuk rasio saya biasanya 2,5 atau maksimal 2,8 ya, tidak sampai 3. 28 atau 25 itu sudah bagus teman-teman. Di sini tokennya saya harus menghabiskan 10 token ya. Tidak masalah karena setiap hari ini nanti akan kembali lagi ke 150 token yang akan bisa dipakai terus-menerus ya, tanpa harus membayar. Oke, saya generate. Ya teman-teman, kita tunggu terlebih dahulu, prosesnya tidak terlalu lama walaupun ini gratisan ya teman-teman. Tampilannya seperti ini, seperti Midjourney. Kalau teman-teman berlangganan di Midjourney juga boleh. Di Midjourney mungkin ada ya tools upscaling seperti ini, atau di aplikasi lain juga bisa. Terutama di upscale itu di beberapa laptop yang mumpuni VGA-nya, teman-teman bisa pakai yang itu. Oke, saya akan mendownload hasil ini ya teman-teman. Gambarnya cukup detail ya, kita download saja. Kita tidak perlu memakai kamera SLR mahal, tidak perlu membuat studio mini ya untuk membuat gambar seperti ini. Kita sudah mendapatkan gambar kemasan yang bagus, bersih dan simple. Oke, sudah terdownload ya teman-teman. Kita cek hasilnya. Ini yang tadi dari Pixlumen ini PNG 268 KB, yang terbaru PNG menjadi 604 KB ya teman-teman, tidak sampai 1 MB karena gambarnya sangat detail ya, warnanya tidak terlalu banyak, jadinya hasilnya tidak terlalu besar rasionya. Nah, kita akan menggunakan yang lumayan besar ini ya, yang 600 ini di scale up menjadi 2 kali lipat ya, 2,8 kali lipat tadi. Kita akan memasukkannya ke Photoshop langsung. Tinggal tarik saja teman-teman, masukkan ke Photoshop. Teman-teman kalau tidak punya Photoshop, silahkan install dulu ya teman-teman. Atau kalau teman-teman pengennya dapat gambar-gambar seperti ini, mockup seperti ini, PSD ataupun JPEG yang sudah siap di-upload di Microstock, saya kemungkinan akan membuat grup ya di Telegram yang saya akan share gambar-gambar siap upload apabila teman-teman tidak punya waktu untuk mengedit, untuk reset, untuk upscaling, untuk kompres atau convert ke JPEG, tetapi ingin punya aset digital di Microstock. Saya akan membuatkan grupnya ya teman-teman, dan saya akan mengirimkan gambar-gambar yang sudah saya buat ke dalam grup tersebut. Jadi teman-teman bisa mendownloadnya dan langsung menguploadnya ke Microstock. Kalau teman-teman berminat, silahkan komen ya di kolom komentar. Nanti saya akan pertimbangkan lagi kapan akan saya buatkan grupnya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke Photoshop ya. Teman-teman kalau mau mengupload gambar ini saja, misalkan saya nggak mau bikin PSD, saya maunya ini saja, JPEG ini saja. Ini kan masih PNG ya. Ini mau dijadikan JPEG dan mau langsung diupload di Microstock, di Adobe Stock atau di FreePic, boleh-boleh saja teman-teman. Coba saja peruntungan. Walaupun gambar seperti ini saja tidak dijadikan template mockup ya teman-teman, kemungkinan masih ada kok yang berminat mendownload gambar seperti ini. Karena beberapa desainer itu mereka sudah bisa membuat di Photoshop sendiri, di PSD sendiri. Jadi teman-teman kalau tidak mau repot ya, kalau mau langsung mengupload gambar hasil dari Pixlumen tadi, silahkan ini nanti hasil upscalingnya di-convert ya, di-convert ke JPEG ya menggunakan format factory seperti di video sebelumnya. Setelah itu sudah jadi JPEG, silahkan diupload langsung ke Microstock tanpa harus membuka Photoshop. Tetapi kalau teman-teman mau menjadikannya template PSD, silahkan dilanjutkan menonton video ini karena saya akan mengajari teman-teman cara membuat template mockupnya. Oke, ini filenya sudah jadi, teman-teman, sudah saya masukkan ke dalam Photoshop ya teman-teman. Tampilannya seperti ini nanti. Sebelum kita lanjut, kita harus membuat tampilan desain labelnya terlebih dahulu ya teman-teman. Gambar yang akan kita tempelkan di dalam kemasan ini kita buatnya di Canva saja teman-teman. Kita pokoknya cari yang gratisan saja.
Kalau teman-teman punya Canva Pro ya teman-teman, mungkin nanti desain template-nya bisa pilihannya lebih banyak ya. Tapi kalau saya ini pakai gratisan jadi terbatas ya. Gambarnya hanya seperti ini saja. Kalau teman-teman punya kreativitas lebih, silahkan mencari sendiri ya di Canva ini. Di template-templatenya banyak sekali. Tadi saya sudah mencoba membuat seperti ini ya teman-teman. Saya akan menggunakan yang bawah ini. Saya akan mendownloadnya. Ya, di sini saya kenapa menuliskan tulisan mockup skincare ya teman-teman, karena saya mengikuti beberapa gambar di Freepik ya. Di Freepik itu biasanya tulisannya seperti itu teman-teman. Jadi jangan menuliskan merek atau brand tertentu ya, tetapi tuliskan saja bahwa produk ini itu adalah mockup untuk skincare. Jadi orang-orang yang mencarinya itu akan lebih mudah teman-teman. Jadi tidak perlu menuliskan brand tertentu hasil ciptaannya teman-teman, walaupun teman-teman pasti kreatif ya membuat nama-nama sendiri gitu, tapi supaya tidak pusing, supaya tidak perlu mencari-cari setiap desain kita harus membuat nama brand gitu, tidak perlu. Jadi teman-teman langsung tulis saja mockup seperti ini tulisannya juga mockup. Jadi teman-teman tidak perlu menuliskan label nama tertentu, tuliskan saja mockup skincare atau mockup tertentu gitu. Nah seperti ini di Freepik ini laris seperti ini teman-teman, tulisannya mockup gini saja. Di sini pakai tulisan apa kecil-kecil gini untuk deskripsi, tapi tulisan jelas mockup ini nanti bisa menarik pelanggan, atau di tool searchingnya nanti mengarahkan ke produk kita ini akan lebih gampang teman-teman, karena di sini sudah jelas tertuliskan tulisan mockup. Jadi di filenya ini saya menggunakan tulisan mockup skincare gitu teman-teman, karena produk ini memang untuk mockup skincare. Tadi sudah saya download ya teman-teman. Downloadannya di sini. Hasilnya ini ya teman-teman, dari Canva gratisan ya. Saya masukkan saja langsung ke Photoshop. Oke teman-teman, kalau teman-teman baru banget pakai Photoshop, ikuti langkah-langkah yang akan saya ajarkan ya. Perhatikan baik-baik, jangan sampai terlewat, karena kalau teman-teman masih tidak familiar ya, belum pernah masuk ke Photoshop, mungkin teman-teman agak bingung ya fungsi-fungsi tombol di Photoshop. Tapi saya akan menjelaskannya pelan-pelan supaya teman-teman bisa mengikuti. Yang pertama kita sudah masukkan ya teman-teman, di sini jangan diklik ini dulu, kita sesuaikan ukurannya dengan gambar tube-nya ya. Kita klik shift ya teman-teman supaya gambarnya tidak berantakan. Klik shift, kita tarik, kita cocokkan ya, yang paling lebar adalah di atas, jadi kita cocokkan. Kalau mau ditarik gini jangan lupa pencet shift ya di keyboard. Nah kalau mau mendekatkan supaya di zoom gini supaya penglihatannya lebih dekat, klik ALT ya, ALT terus di drag saja, di drag, kita cocokkan ya teman-teman. Yang atas ini harus pas. Kalau mau ditarik shift dulu, ditekan terus shift ya, shift, kita paskan yang paling lebar ya teman-teman. Kalau yang di bawah enggak usah, enggak apa-apa, pokoknya yang paling lebar dulu. Yang di bawah ini enggak apa-apa, begini saja enggak apa-apa, yang penting yang lebar paling atas ini. Kalau sudah ya teman-teman, kita klik ini centangnya. Oke sudah. Yang selanjutnya teman-teman, klik ini ya, gambar ini, klik kanan ya, klik kanan, terus kita klik convert to smart object. Sudah teman-teman. Selanjutnya kita buat grup ini, dibuat grup di atasnya ini, nanti klik grup gambar file ya teman-teman, gambar folder, maaf, gambar folder, kita klik, gambarnya akan seperti ini, ada tulisan grup. Yang gambar ini tadi kita seret ke atas, dijadikan satu, sehingga ini tadi gambar ini ada di dalam grup ini. Kita yang ini klik 2 kali, kita ganti namanya your image. Maksudnya adalah nanti ketika membeli itu akan mengubah gambar ini, dia harus mengeklik 2 kali ini dan bisa mengganti gambarnya masing-masing. Yang di atas ini kita ganti menjadi desain, namanya desain gitu. Oke, selanjutnya teman-teman, di your image ini ada gambar mata ya teman-teman. Gambar matanya diklik saja supaya ini tidak terlihat ya. Ini kita tidak menghapus, tapi kita hanya unsee saja filenya ini supaya tidak terlihat. Selanjutnya ketik background ini ya. Background ini ketika sudah berwarna ini, silahkan teman-teman ke sini, ke tools ini, ke pojok ini yang tulisannya adalah quick selection tool ya. Gambar seperti kuas ini, quick selection tool, kita klik.
kita arahkan ke gambar tube-nya, kita klik saja sambil di drag ya, disesuaikan ini biar dia mengikuti garis lekukannya di sini. Oke, sudah, ini sudah rapi ya teman-teman. Kita kembali lagi ke yang desain ini ya teman-teman. Desain ini kita klik. Selanjutnya kita ke bawah ini, ke bagian max ini ya teman-teman. Gambarnya seperti ini, seperti kamera ini. Kita klik. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini ya teman-teman. Ketika sudah di sini tadi diklik matanya, diklik lagi bisa. Nah, seperti ini. Tampilannya seperti ini, dia sudah mengikuti gambar kemasan ya teman-teman. Nah, supaya gambarnya itu lebih baik ya, gambarnya bisa lebih realistik, kita klik yang ini tadi tetap di sini ya. Dikliknya yang atas ini ya. Kita pilih yang linear burn. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Kalau yang mau lebih cerah pakai yang multiply. Cerah seperti ini, gambarnya lebih cerah ya. Tetapi kalau agak mau gelap yang lebih realistik pakai linear burn ini. Oke teman-teman, gambarnya kurang lebih akan seperti ini ya. Dia sudah mengikuti gambar bentuk lekuk-lekukannya, sudah mengikuti teman-teman. Di sini juga sudah rapi ya. Nah, file seperti ini sudah bisa dijual teman-teman. Ini yang dinamakan dengan template mockup. Kenapa disebut template mockup? Karena ini adalah bentuknya mockup dan kita baru saja membuat template yang gambarnya ini bisa diubah-ubah sesuka pembeli. Ketika kita mau mengubah gambar ini ya teman-teman, kita bisa klik dua kali yang ini. Kita oke. Nah, ketika sudah masuk di sini, kita unsee ini, di unsee kita ganti ya gambarnya. Kita ganti saja, kita masukkan gambar yang lain. Ini saya membuat dua gambar ya teman-teman untuk mencoba. Jangan lupa shift untuk menarik ini. Shift, tombol shift. Oke, kita centang. Nah, di sini tadi kan ada dua gambar ya teman-teman. Yang satu tadi yang asli, saya ganti dengan gambar yang baru teman-teman. Jadi ketika pembeli mau mengubah kemasannya, gambar kemasannya, pembeli nanti tinggal memasukkan desainnya mereka saja. Mereka akan memasukkannya ke sini. Yang ini tadi di unsee, diganti dengan stikernya mereka masing-masing. Ketika sudah seperti ini, di close saja teman-teman. Ini di close saja, ini di yes. Nanti di sini akan berubah gambarnya. Seperti itu teman-teman. Jadi cara mengubah gambar di sini tinggal diklik dua kali ini teman-teman. Diklik ini, nanti di oke saja. Di sini diubah-ubah, dimasukkan gambarnya sesuai dengan luas persegi panjang ini. Ditarik saja sampai ini penuh ya teman-teman, harus penuh ya teman-teman. Ketika sudah di close saja, nanti kalau dimintai save nanti di yes saja, nanti akan masuk ke dalam botolnya ini kemasannya. Kalau mau yang lebih cerah tadi pakai yang ini ya, pakai yang multiply. Ini lebih cerah tapi agak pucat ya. Kalau saya lebih sukanya yang linear burn. Nah, seperti ini. Ini sudah bisa dipakai, bisa dijual ya teman-teman. Ini saya ganti ke yang awal tadi, ini saya hapus saja. Ini saya ganti yang awal tadi, mockup skincare-nya. Sudah ya teman-teman. Ini prosesnya sudah selesai, kita tinggal save saja. Yang pertama kita harus membuat PSD-nya terlebih dahulu teman-teman. Kita pilih yang PSD ya. PSD ini kita namai filenya. Ini saya mau pakai yang ini saja, mockup tadi, mockup skincare tube. Mockup skincare tube saya copy untuk saya memasukkan ke metadata nanti supaya judulnya sama. Save saja teman-teman. Oke, kita baru saja membuat file PSD. Yang kedua save as lagi ya teman-teman, tapi ini diubah bukan PSD melainkan JPEG. Nah, namanya masih sama ya teman-teman, kita save saja. Oke. Nah, ketika kita mau mengupload di FreePic ya teman-teman, kita memerlukan dua file PSD dan JPEG, dan nama filenya harus sama persis, mirip, tidak boleh berbeda walaupun satu huruf. Oke, kita close saja yang Photoshop. Kita sudah mendapatkan PSD dan JPEG. Ini filenya, ini JPEG-nya. Dia sudah berubah menjadi 1 MB ya. Yang kedua kita dapat PSD. Nah, yang akan kita upload adalah dua ini teman-teman. Pastikan namanya sama persis untuk kita upload di FreePic. Oke, kita masuk ke FreePic ya teman-teman. Silahkan teman-teman masuk ke FreePic. Nah, di sini ketika kita mau mengupload PSD ya, kita harus menyertakan JPEG. Ya teman-teman, PSD harus disertakan JPEG. Kita upload saja teman-teman. Kita drag yang tadi gambarnya, filenya maksudnya dua ini kita drag saja. Ketika tulisan judulnya sama, pasti akan diterima teman-teman, tidak akan ditolak.
dan dua file ini akan menjadi satu file ya teman-teman. Dia akan bergabung karena JPEG-nya ini hanya untuk tampilan thumbnailnya, sementara PSD ini adalah file yang akan diterima oleh pembeli. Jadi pembelinya nanti akan membuka file ini dengan menggunakan Photoshop juga, dan mereka bebas mengubah tampilan stikernya atau tampilan brand yang akan ditempel di mockup tube-nya tadi, di kemasannya tadi. Oke teman-teman, di sini 14 MB ya, PSD-nya cukup besar, JPEG-nya 1 MB. Kita tunggu saja. Oke teman-teman, sudah selesai ya uploadnya, sudah masuk ya di sini. Gambarnya seperti ini, kita tinggal memasukkan metadata saja ya teman-teman. Di FreePic itu kadang metadatanya bisa otomatis ya teman-teman. Beberapa title dan keywordnya itu sudah disediakan langsung oleh FreePic. Seperti ini contohnya, di sini sudah langsung dibuatkan titelnya ya. Saya suka dengan titelnya. Biar seperti ini saja. Keywordnya juga sudah dimasukkan teman-teman, sudah ada 29. Saya rasa cukup ya teman-teman. Setelah kita mengecek ya teman-teman, kita submit saja. Ya, filenya sudah terkirim, sudah masuk ke under revision ya teman-teman. Kemarin saya sudah mengupload ini juga untuk mengecek filenya yang baru ini ya teman-teman. Kita tunggu saja. Semoga reviewnya tidak terlalu lama dan filenya diterima. Tetapi kemungkinan diterima cukup besar ya teman-teman, karena file PSD yang bisa diotak-atik atau bisa diubah-ubah oleh pembeli itu sangat disukai di FreePic, terutama mockup yang bisa digunakan kembali untuk marketing atau untuk branding produk-produk skincare terutama. Karena skincare di Indonesia ataupun di Korea atau di luar negeri itu sedang naik daun ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman kalau riset prompt atau mencari file yang akan diupload di Microstock, pastikan apa yang sedang naik daun, apa yang sedang booming, dan apa yang sedang dibutuhkan pasar, supaya teman-teman tidak terlalu capek bikin file terus diupload, kita menunggu reviewnya lama, setelah diupload tidak ada yang mendownload karena tidak relevan dengan pasar. Jadi riset itu sangat penting ya teman-teman, jangan sampai melewatkan riset supaya waktu dan kuota teman-teman tidak sia-sia. Oke teman-teman, sekali lagi teman-teman, kalau tidak paham dengan alurnya, teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Apabila teman-teman nggak mau mengikuti semua alur ini karena tidak punya waktu, tetapi teman-teman pengen punya aset di Microstock, silahkan teman-teman usul mau kapan saya buatkan grup di Telegram ya teman-teman, supaya saya bisa meng-share hasil gambar-gambar mau JPEG, PNG, IPS ataupun PSD yang akan saya share secara gratis ya di grup tersebut. Teman-teman bisa mendownloadnya langsung dan menguploadnya di Microstock teman-teman masing-masing. Silahkan komen di kolom komentar dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya akan membahas yang PNG transparan yang akan kita upload di PNG Tree ataupun di FreePic dan di Adobe Stock. Bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara menghapus backgroundnya dengan cara cepat, kita akan membahasnya di video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng supaya teman-teman tidak tertinggal video yang akan saya upload di beberapa hari ke depan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.